Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang mengenai yaitu topologi jaringan, di mana kita telah sampaikan tentang teori-teorinya, dan saat ini kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat topologi itu menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sana kita akan membuat keempat simulasi dari topologi tersebut. Yang pertama adalah bus topologi bus. Bahwasanya di teori telah kita sampaikan bahwasanya kabel yang kita gunakan adalah koaksial, dan tentu saja konektor yang akan kita gunakan adalah BNC konektor. Nah, di paket tracer tidak ada, maka di sini kita kasih terangan bahwasanya TNC BNCT nanti kita replace atau kita ganti menggunakan hub, di mana hub itu nanti yang akan kita fungsikan hanya 3 port ya. Jadi seperti halnya konektor T, kita gambar konektornya secara gampang saja seperti ini. Misalnya ini adalah konektor T, bentuknya huruf T. Nah, itu nanti kita ganti dengan hub ini. Jadi hub itu bentuknya kotak ya. Nah, dari hub ini nanti yang akan kita fungsikan adalah 3 port saja atau 3 lubang. Karena T itu juga lubangnya hanya ada 3 di sini. 1, 2, 3. Maka nanti di hub itu nanti juga yang akan kita fungsikan hanya 3. Kemudian untuk kabel koaksial akan kita ganti dengan kabel jenis UTP, dan yang akan kita gunakan konfigurasinya adalah konfigurasi crossover dan straight through. Nah, walaupun nanti di sini mungkin masih ada yang belum paham crossover itu apa, kemudian straight through itu apa, dan satu lagi nanti kita juga akan membutuhkan alamat IP address yang akan kita gunakan nanti di kelas C. Nanti yang akan kita gunakan adalah IP ini 192.168.0.1 dan seterusnya. Nah, untuk materi crossover, kabel crossover, kemudian ada kabel straight through, itu nanti akan ada sesi sendiri, termasuk nanti juga teori tentang IP address, itu nanti akan ada video pembelajaran tersendiri. Jadi yang jelas nanti bagaimana kita membuat bus topologi ini tanpa kita harus mengenal ini dulu. Nanti akan kita berikan dulu, nanti tinggal memasukkan dan sebagainya. Baik, yang pertama tentunya kita buka terlebih dahulu paket tracernya. Jadi silakan sambil mengikuti videonya ini, nanti dibuka paket tracernya dan bisa ikuti step by step. Jadi ikuti videonya dan di pause dulu mungkin nanti untuk sambil langsung dikerjakan. Baik, yang pertama kita siapkan 3 atau 4 buah PC ya. Kita siapkan 4 saja. Untuk memilih PC atau end device ya, perangkat-perangkat yang digunakan oleh pengguna atau user, itu letaknya ada di sebelah kiri bawah di sini. Ya, di sini ada ketika mouse-nya kita arahkan ke beberapa komponen, maka akan muncul tulisan-tulisan seperti ini. Ada hubs, ada switch, kemudian ada router, dan ada end devices. Nah, kita pilih yang end devices, kita klik begitu. Kemudian di sebelah kanannya akan muncul beberapa komponen end devices. Kita pilih yang komputer, kita letakkan 4. 1. Kemudian mungkin ada laptop, kemudian mungkin ada server, atau mungkin ada komputer lagi yang lain seperti ini. Oke, kemudian kita membutuhkan tadi adalah T konektor ya, yang tadinya harusnya BNC. Kalau kita menggunakan kabel koaksial, kita ganti dengan hub sebagai pengganti T, dan nanti kabelnya menggunakan crossover dan straight
roof ya. Oke. Untuk memilih hub maka sama, kita cari di sebelah kiri bawah, kita letakkan di hub di sini. Hub, kemudian atau mungkin bisa menggunakan switch juga bisa ya. Jadi tidak harus hub, bisa switch sama. Tetapi nanti perlakuannya sedikit berbeda di sini. Kita pilih hub saja. Oke. Kemudian kita pilih yang generik ini ya. Yang generik, kalau kita lihat di bawah ini maka akan muncul tulisan juga ya. Di sini muncul hub PT. Nah, ini muncul hub PT. Sini. Kita pilih yang hub PT, kita klik dan kita letakkan di bawahnya atau di atasnya ya, sebagai pengganti T konektor. Kita klik lagi, letakkan untuk laptop, kita sejajarkan saja. Kemudian kita klik lagi yang generik, yang paling kiri kita letakkan di server, dan yang terakhir untuk PC 3 di sini. Jadi seolah-olah hub ini adalah miliknya laptop ya, karena untuk memotong jalur ya. Jadi jalurnya itu ada di tengah di sini nanti, di hub yang sejajar ini. Nah, setelah ini mungkin untuk penataan bagusnya ya silahkan biar simetris atau biar simetris, pokoknya biar bagus ya silahkan ya. Kemudian setelah ini, berhubung hub ini nanti isinya portnya itu banyak, jadi nanti lebih dari 3 kali ini, kita pilih dari hub yang paling kiri dulu ya. Mungkin tulisannya di tempat Anda sekalian tulisannya bukan hub 4, mungkin ada hub 0 dan sebagainya. Tapi tidak masalah, ini cuma nama ya. Kemudian kita klik saja yang di sebelah kiri dulu, kita klik begitu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada physical dan ada konfigurasi. Oke. Di bagian physical, nah kita lihat di sini ada 6 port yang bisa dipakai. Berhubung tadi T konektor itu hanya ada 3 lubang, T konektor tadi seperti ini, lubang 1, lubang 2, dan lubang 3, maka yang kita butuhkan hanya 3 saja, yang lain kita matikan. Caranya kita lihat di sebelah gambar dari hub ini, itu ada tombol on off ya. Ada warna hijau di sini, kita klik saja biar dia mati warna hijaunya. Jadi seolah-olah benda ini adalah benda elektronik dan kita matikan gitu. Kemudian kita buang atau kita cabut ya, kita cabut 3 port yang tidak digunakan, bebas silahkan. Kalau saya memilih biar urut, karena di sini urutannya adalah 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang akan saya buang adalah 4, 5, 6. Oke, dengan cara ini saya klik di sini, kemudian saya tarik ke modul. Jangan di bawah sini, tapi di atas sini. Kalau di bawah nggak bisa, di atas sini. Kemudian kita lepas. Kemudian yang port ke-5 kita klik, tarik, jangan dilepas kliknya, baru mouse-nya dilepas, dan yang terakhir di sini kita tarik dan kita lepas. Nah, sehingga hanya ada 3 port yang nanti bisa digunakan. Dan kita on-kan lagi ya, kita on-kan lagi hubnya, kemudian kita close. Dan kita lakukan untuk 3 hub yang lain, sama caranya persis. Kita off-kan dulu, kita klik, tarik, lepas, klik, tarik, lepas, klik, tarik, lepas. Kemudian kita on-kan lagi, kita close. Hub ketiga juga sama, kita off-kan dulu, tarik, lepas, dan tarik, lepas. On-kan lagi, jangan lupa untuk meng-on-kan lagi. Yang terakhir off-kan dulu, klik tarik lepas, klik tarik lepas, dan klik tarik lepas, dan on-kan lagi. Kita close. Nah, setelah ini untuk menghubungkan antar hub,
Jadi untuk menghubungkan perangkat intermediari dan yang kita gunakan hari ini adalah hub. Untuk menghubungkan antar hub, karena sama-sama hub di sini, maka kabel yang digunakan adalah hub to hub. Kabel yang kita gunakan adalah kabel crossover. Nanti akan kita sampaikan teorinya. Baik, kita pilih, kita arahkan mouse-nya lagi ke kiri bawah di sini. Di sini ada gambar petir, kita klik saja. Kemudian kita cari kabel yang crossover. Kita arahkan mouse-nya dan kita baca tulisannya di bawah sini ya. Nanti yang tulisannya apa gitu ya. Oke, ini automatically, ini console, ini straight through, dan ini adalah crossover. Nah, kita pilih ini, kita klik. Kemudian kita arahkan ke hub yang paling kiri dulu, kita klik. Kemudian kita pilih port yang paling kecil dulu ya. Biasakan urut. Kita klik port 0, kemudian kita arahkan, kita sambungkan ke port yang kanannya, kita klik lagi dan kita sambungkan ke port 0. Kemudian kita pilih lagi crossover. Kita klik di hub yang kedua ini, klik port 1, arahkan ke port kanannya, port 0, pilih kabelnya lagi, sambungkan lagi port 1, port 0. Nah, ini antar hub sudah tersambung. Nah, ini gambaran dari satu jalur yang pernah kita sampaikan di teori ya. Jadi kalau dari gambarnya seperti ini ya. Jadi nih, dan hub tadi menempati di sini. Ini hub-hub tadi yang pengganti dari T-konektor tadi. Nah, disinilah letaknya hub yang telah kita setting hanya 3 port tadi ya. Nah, kita sudah membuat ini, sudah membuat jalur tengah beserta T-nya, dan T-nya berarti terbuka. T-nya sudah terbuka, kita tinggal menghubungkan dengan komputernya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah ini untuk menghubungkan hub ke PC atau hub ke komputer, kita membutuhkan kabel straight through ya. Jadi berbeda. Kalau antar hub, antar switch itu nanti menggunakan kabel crossover. Kalau hub ke PC itu menggunakan kabel straight through. Kita pilih kabel straight through di sini. Jangan lupa kita pilih yang gambar petir ini, kita klik. Kemudian kita arahkan ke straight through. Kita klik saja. Kita arahkan dari hub yang paling kiri dulu. Klik port 1 menuju PC dan kita pilih yang fast Ethernet ya. Bukan yang RS232, tapi yang fast Ethernet. Kalau kita arahkan ke RS232 tidak bisa. Nanti akan ada tanda merah ya, sehingga kita ganti saja. Ini saya undo dulu. Walaupun sebetulnya bisa, karena di hub itu sifatnya bisa kabel jenis RS232 ya. Tapi kita biar langsung pas, kita langsung memilih yang port fast Ethernet. Ini saya undo dulu. Karena fast Ethernet itu yang biasanya nama portnya adalah NIC tadi ya, Network Internet Card, yang pernah kita sampaikan di kelas teori. Oke, kita pilih kabel yang straight through dan kita arahkan ke hubnya port 1 dan kita pilih ke PC dan fast Ethernet. Nah, dia akan langsung hijau seperti ini. Dan yang lain juga sama. Nah, ini portnya sudah tiga-tiganya sudah terpakai. Ini juga tinggal satu port yang aktif. Kita pilih yang fast Ethernet sama di server, dan yang terakhir juga sama seperti itu. Nah, yang di paling kanan dan paling kiri itu masih ada lubang. Artinya apa? Kalau nanti pengen menambahkan lagi, itu tinggal nyambung. Jadi sekalian hub ini berfungsi sebagai terminal atau sebagai peredam sinyal ya.
Nah, setelah ini yang terakhir ini sudah terbentuk jaringan ya. Jadi sudah terbentuk topologi bus seperti ini. Hanya saja antar PC itu belum bisa saling berkomunikasi karena belum ada alamat IP-nya ya. Belum ada alamat yang dituju. Jadi kalau kita praktekkan di instalasi juga pernah kita contohkan sedikit ya bagaimana membuat pemanggilan atau memanggil atau mengirim surat lah, bahasanya seperti itu. Kita contohkan, saya klik satu dari PC yang paling kanan menuju ke PC yang paling kiri. Nah, di sini akan ada tulisan PC has no functional port. Jadi untuk nama nanti mungkin berbeda-beda ya. Jadi tergantung nanti namanya siapa gitu. Karena memang kenapa muncul seperti ini, karena memang belum ada alamat yang dituju ya, atau yang menuju alamat asal dan tujuan belum ada, sehingga ya belum bisa diaktifkan untuk komunikasi datanya. Sehingga kita membutuhkan tadi adalah alamat IP. Alamat IP yang akan kita masukkan adalah kelas C. Sementara saya berikan instan seperti ini. Nanti untuk teorinya akan ada sendiri. 192.168.01 akan kita masukkan urut dari sebelah kiri dulu. Nanti di sini alamat IP-nya adalah belakangnya 01, yang di sini 02, ini 01, nanti ini 02, ini 03, dan ini adalah 04. Oke, kita masukkan. Caranya adalah kita pilih komputernya, kita klik begitu. Kita klik gitu. Kemudian kita pilih tampilan desktop ya. User interface-nya kita pilih desktop, kemudian kita klik IP ya, IP configuration di sini. Kita pilih ini. Kemudian kita masukkan tadi 192.168.0.1 dan di bawahnya bisa kita klik ya. Kita klik, nanti dia akan otomatis seperti ini. Dikosongi pun juga tidak masalah ya, karena ini hanya LAN, karena LAN itu tidak membutuhkan subnet mask. Baik, setelah ini kita close, jadi tidak ada tombol simpan. Begitu diisi maka dia akan tersimpan ya. Kita close, kemudian kita isi yang komputer kedua sebelah kanannya, kita klik sama, kita pilih tab desktop, IP configuration, kita isikan 192.168.0.2, kita urutkan saja biar gampang ya. Kita klik di subnet mask, nanti akan otomatis. Kita close lagi. Kemudian di komputer yang ketiga sama desktop, kita isi 192.168.0.3. Kita klik di subnet mask dan kita close. Dan terakhir kita isikan 192.168.0.4, klik di subnet mask dan kita close. Nah, ini harusnya sudah terjadi koneksi ya. Kita buktikan dengan mengirim surat. Saya mau kirim surat dari PC pertama yang paling kiri menuju yang paling kanan. Jadi ini saya klik di sini suratnya. Kemudian saya klik di PC yang terakhir, klik gitu. Maka akan muncul successful. Coba kita balik, kita panggil balik, apakah sama dan successful. Oke, ini saya del dulu. Kemudian akan saya coba misalnya dari komputer kedua menuju ke terakhir, sukses. Saya mau nyoba dari 1 ke 3, sukses juga. Nah, berarti topologi ini sudah berhasil dan bisa dikatakan ini adalah jaringan komputer yang sederhana. Nah, ini yang pertama. Nanti yang kedua akan kita berikan cara membuat simulasi dengan topologi ring. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu.
Baik, kemudian yang ketiga, yang kedua ya, yang kedua kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat topologi ring. Nah, di sini sama kita masih membutuhkan ya 4 PC di sini, nanti kita setting 4 PC. Kemudian di masing-masing komputer itu nanti di sini ada 2 tetangga kanan kiri, maka kita membutuhkan konektor masuk dan keluar lah gitu ya. Dan untuk dirinya sendiri, maka di sini kita membutuhkan hub ya, sebagai pengganti port yang ada di PC ataupun switch yang kita fungsikan, maaf ini 3 ya, bukan 2, jadi 3 port yang aktif. Dan kita menggunakan crossover untuk menghubungkan antar hub atau switch, dan straight through untuk menghubungkan hub ke komputer. Kemudian kita akan berikan IP seperti yang di topologi bus, yaitu menggunakan kelas C dengan IP seperti ini, dan nanti seterusnya ya. Baik, kita buka dulu aplikasi dari paket tracer, kemudian kita pilih end device, kita letakkan 4 PC di sini. Jadi sekali lagi kalau namanya berbeda, mungkin ada yang mulainya dari PC 6 atau PC 8 dan sebagainya, ya tidak masalah. Kenapa seperti itu? Karena pastinya ada yang mencoba-coba ya, kemudian dihapus, kemudian meletakkan lagi, maka namanya akan bertambah. Oke, kemudian setelah PC kita letakkan hub ya. Hub di masing-masing komputernya, dan nanti akan kita aktifkan hanya 3 saja di sini. Seperti hanya di bus ya, jadi ada 3 port yang akan kita aktifkan dan yang lain kita off-kan. Caranya kita klik hubnya atau switchnya, kemudian kita matikan perangkatnya dan kita buang. Ingat, untuk membuangnya kita arahkan ke daftar modulnya di sini, kemudian kita on-kan lagi, dan hub yang lain juga sama, kita aktifkan hanya 3 saja biar ngirit tegangan ya kalau di kenyataannya itu ya. Tetapi kalau beli hub itu ya portnya sudah tertentu jumlahnya ya, ada 4, 8, 16 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini, oke, kita on kan lagi, sudah. Kemudian kita hubungkan antar hubnya menggunakan kabel crossover ya. Oke, saya urutkan dari port yang paling kecil dulu biar mudah ya. Jadi kalau kita biasa urut, nanti di dalam dunia nyata di jaringan itu akan lebih mudah dalam memanajemen ya. Ketika ada yang rusak itu nanti akan mudah kita deteksi, oh ini urutnya, seperti itu. Kemudian PC ke hub kita hubungkan dengan kabel straight through ya. Ini jadi gambarnya, gasnya itu lurus ya. Kalau crossover itu putus-putus. Baik. Nah, ini sudah semua. Oke, kenapa di PC kalau di gambar ini? Jadi di sini kan ada 2 port ya, harusnya ada 2 port kanan dan kiri. Nah, di packet tracer itu tidak bisa ditambahkan di PC-nya. Kan kita tunjukkan dulu. Misalnya ini, atau saya letakkan 1 PC di luar sini. Kemudian akan saya letakkan atau saya tambahkan port. Jadi kalau saya lihat konfigurasinya, di sini hanya ada 1 port ya, fast Ethernet 0 namanya. Kemudian secara fisik kalau dilihat ini, yang fast Ethernet 0 itu yang ini yang FA0 tadi, dan sudah tidak ada tempat lagi di sini. Artinya ya kemungkinan tidak bisa ditambahkan port lagi. Contoh, kita matikan dulu komputernya, ini tombol on off, kemudian akan kita letakkan yang ini berarti ya, kemudian kita tarik di sini misalnya. Nah, ini nggak bisa, atau mungkin yang di sini kita buang dulu, ya tidak bisa. Kalau ini kita buang bisa, cuma akan hilang. Nanti di konfigurasinya nggak ada ya. Kenapa ini? Karena harus di on kan dulu ya. Oke, ini kita on kan dulu, nanti biar kelihatan apakah ada. Nah, di sini interface-nya tidak ada.
Ini kalau kita paksakan dengan kabel seperti ini, maka fast addernya nggak ada, yang ada hanya interface RS232 ini. Jadi mengapa kita menggunakan hub atau switch sebagai pengganti untuk menambahkan port yang lain ya. Oke, ini saya hapus. Jadi untuk menghapus seperti ini caranya, kita klik tombol X, kita silang seperti ini, dan kita escape. Nah setelah ini, setelah terhubung semua, kita tinggal menambahkan IP. Jadi IP yang kita gunakan sama di topologi bus ya, 192.168.0.1. Nah mengapa tidak mulainya dari 0 begitu ya, nanti akan ada alasannya sendiri. Di sesi yang lain nanti akan kita sampaikan juga. Oke, cara menambahkannya kita tinggal klik PC-nya, kemudian pilih tab desktop, kita isi 192.168.0.1. Ini saya copy aja nanti biar mudah untuk mengisi yang lain. Kemudian di subnet mask kita klik, nanti otomatis di sini berarti saya paste dan kita ganti dengan 2. Saya close. Di sini nomor 3 IP-nya, yang IP itu adalah alamat ya, jadi semacam alamat rumah gitu. Kalau sama gimana ya, nggak bisa nanti. Nah nanti this address is already used in the network ya, jadi nggak bisa. Atau kalau di dunia nyata nanti biasanya akan ada tulisan di bawah kanan ini konflik ya. Jadi artinya IP konflik itu artinya ada yang sudah menggunakan IP tersebut. Oke, ini sudah selesai untuk topologi ringnya. Akan kita coba melakukan koneksi atau memanggil ya dengan perintah surat ini ya. Oke, saya mau dari PC atas ke bawah, sukses. Di sini ada tanda merah, kan kita coba. Tetap sukses ya. Berarti lewatnya ke kiri dia, kiri. Kemudian dari PC 1 ke 3, 1 ke 3 itu berarti arahnya dari 1 menuju 2 dulu baru ke 3. Oke, karena di sini merah ya. Nah ini adalah topologi ring. Nah saat satu komputer itu mati, jadi saat satu komputer itu mati, jadi kita analogikan yang mati atau yang kita gambarkan yang mati yang atas nih ya, misalnya yang atas, yang server. Jadi kalau mati berarti port-port ini juga putus ya. Ini putus, yang kita matikan berarti hubnya ya. Yang kita matikan adalah hubnya. Ini kita matikan, kita off-kan begitu. Karena tidak ada tegangan, maka dia akan merah. Nah kalau seperti ini berarti akan terganggu. Perjalanannya ya cuma dari 1, 2, 3, dan ini seperti halnya topologi bus tadi. Ini tetap bisa terhubung satu dengan yang lain ya, tapi prinsipnya menggunakan prinsip topologi bus kalau seperti ini. Ini topologi ring. Oke, silahkan dicoba terlebih dahulu. Bisa mencoba dengan menggunakan switch ya. Kalau switch itu seperti ini switch. Misalnya saya pilih switch yang ini. Nah di sini ada 24 port, banyak sekali. Nah ini juga bisa dipilih ya, bisa dipilih. Oke. Bisa dipilih-pilih sendiri ya. Oke. Jadi ini interface-nya banyak sekali. Nah untuk membuat topologi ini memang simulasinya lebih praktisnya menggunakan hub saja ya, karena tidak terlalu banyak port ya. Oke, ini kalau mau di off kan juga bisa, misalnya hanya 3 port yang dinyalakan, 1, 2, 3 on, yang lain di off kan, maka harus dimatikan satu persatu seperti ini. Nah ini kalau portnya banyak kan ngekliknya terlalu lama ya. Jadi yang diaktifkan hanya 1, 2, 3 misalnya seperti itu. Oke, silahkan dicoba menggunakan
hub atau menggunakan switch, silahkan. Selamat mencoba, dan setelah ini akan kita simulasikan di topologi yang selanjutnya, yaitu topologi star. Kita lanjutkan topologi yang ketiga, yaitu topologi star, topologi bintang. Nah, di sini kita menggunakan satu perangkat intermediari yang menjadi sentral. Yang akan kita gunakan di sini bukan menggunakan hub, tapi kita menggunakan switch, ya. Jadi apa sih bedanya antara hub dan switch? Ya, jawaban paling gampang adalah switch itu bisa terprogram dan hub itu tidak bisa diprogram. Maksudnya bagaimana? Kalau kita punya hub, USB hub, atau punya terminal listrik yang lubangnya banyak, maka lubang-lubang yang tidak dipakai itu akan tetap ada aliran listrik di sana. Dan kita bisa tersetrum kalau kita memegang di bagian plusnya. Tetapi kalau itu gambaran dari hub. Kalau switch, lubang atau port yang tidak dipakai, maka di sana tidak akan ada traffic data. Jadi yang ada traffic data itu yang dituju saja. Jadi alamat komputer yang dituju saja yang akan terjadi traffic. Misalnya di sini ada komputer 1, di sini ada komputer 5 misalnya. 1 mau berhubungan dengan 5 peer to peer, ya. Jadi port-port yang lain miliknya 2, 3, 4 itu tidak akan dialirkan data dari 1, sehingga ya dilewati saja dan langsung ke tujuannya, yaitu 5. Itu switch, ya. Jadi dia lebih pintar daripada hub. Kemudian kabelnya masih kalau yang ini berhubung tidak ada intermediari yang sama, maka kita menggunakan straight through, ya. Jadi PC ke switch menggunakan straight through. Oke. Dan alamat IP masih sama, kita menggunakan yang kelas C yang seperti di topologi sebelumnya. Kita buka terlebih dahulu aplikasi paket tracernya. Kita siapkan, misalnya di sini ada satu. Nah, ini pilih end device-nya yang switch, ya. Jadi yang dari kiri nomor 2 ini switches, ya. Kita pilih yang portnya yang paling kiri aja deh. Oke, seperti ini. Kita siapkan komputernya ada 4, ya. 1, saya pilih laptop, ya, biar berbeda. Kemudian saya pilih server dan saya pilih komputer lagi. Kemudian saya menggunakan kabel straight through untuk menghubungkan ke sentral. Nah, di sini kan banyak sekali ini, ya. Jadi ada 24 port. Kita urutkan, ya, biar nanti memanajemen itu lebih mudah, ya. Karena yang namanya kabel jaringan itu warnanya sama, bentuknya sama. Kalau nanti komputernya banyak dan tidak kita urutkan dan kita tidak beri tulisan, entah itu berupa stiker atau apa, ya kita akan susah dalam memanajemen ketika troubleshooting, ketika terjadi permasalahan. Misalnya jaringan putus, jaringan terputus karena tersandung kaki atau mungkin karena dimakan tikus dan sebagainya, ya. Oke, ini topologi star, cukup mudah. Jadi kalau contoh di lab itu, lah kok switch-nya tidak di tengah-tengah, misalnya mejanya itu berjajar, meja 1, 2, 3, misalnya layoutnya dari kelas seperti itu. Ini misalnya mejanya siswa, kemudian di sini ada pengajar, di sini ada komputer, apa ya warnanya, ya, green kali, ya. Nah, di sini ada komputer guru, di sini ada komputer siswa, dan biasanya switch itu ya letaknya terus tidak di tengah-tengah seperti halnya topologinya ini. Jadi ya bisa jadi diletakkan di belakang atau di mana. Tapi pada prinsipnya dia akan menuju ke switch-nya. Misalnya switch-nya ada di sebelah depan sini, ya. Ini switch. Nanti laptop ke sini, PC murid 1, 2 semua ke sini. Nah, ini termasuk topologi star, ya. Oke, setelah nyambung semua, kita masukkan IP-nya. Loh, terus switch
Maaf, di switch ini yang tadi kita gunakan hanya 4, yang lain bagaimana? Apakah perlu dimatikan? Ya nggak perlu ya, nggak perlu, karena sifatnya kalau dia tidak ada yang terpasang di sana maka tidak akan ada traffic data di sana, sehingga tidak akan ada boros sinyal, tidak akan mengganggu ya. Oke, kita masukkan alamatnya seperti biasa, IP configuration. Oke, ini satu, maaf, ini satu, kemudian ini 2, kemudian ini 3. Kalau mau memasangkan komputer yang lebih banyak juga silahkan, 24 komputer sesuai dengan portnya juga tidak masalah ya, karena untuk belajar ya silahkan dicoba-coba. Nah, ini sudah selesai topologi start, kita tinggal cek saja. Sukses, ini juga sukses, sukses semua. Ini topologi yang ketiga, yaitu topologi start. Oke, setelah ini kita akan membuat simulasi yang topologi mesh. Baik, kemudian kita lanjutkan ke topologi yang mesh ya, topologi terakhir di bahasan ini. Nanti kalau untuk mau mencoba topologi tree atau yang hybrid, silahkan dipadukan dari keempat topologi ini. Baik, untuk mesh, jadi seperti gambar di sini, bahwasanya setiap komputer itu membutuhkan port ya, port atau jaringan atau koneksi tergantung dari jumlah tetangganya. Jadi kalau mesh itu tetangganya ya sejumlah komputer itu dikurangi 1. Di sini ada contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka komputer pertama ini punya tetangga 5, sehingga nanti akan ada 5 koneksi ke komputer-komputer yang ada. Kalau komputernya 10 ya berarti dia punya tetangga 9 begitu. Baik, nanti kita coba letakkan 4 atau 5 komputer, dan kita masih menggunakan yang switch ya, yang lebih pintar daripada yang hub, dan kita masih menggunakan kabel crossover, karena di sana nanti ada beberapa switch atau hub yang dipasang, sehingga perlu kabel crossover untuk menghubungkan komponen yang sama, komponen jaringan yang sama itu menggunakan kabel crossover ya. Baik, kita buka aplikasi dari paket tracer, kita new saja, ini tidak saya simpan. Kemudian kita letakkan switchnya dulu aja, kita letakkan switchnya dulu atau hubnya dulu ya. Silahkan mau pakai switch boleh, pakai hub juga boleh. Ini saya bikin 4 saja. Saya bikin 4 untuk 4 komputer, sehingga satu komputer punya tetangga 3 ya. Jadi n-min 1. Oke, ini sudah. Kemudian saya letakkan komputer 1, 2, 3, dan 4 di sini. Setiap ini saya hubungkan dulu. Oke, seperti biasa kita urutkan ke port yang urutannya lebih kecil dulu. Seperti ini dan seperti ini. Baru kemudian kita hubungkan antar komputer. Jadi ini seolah-olah adalah satu paket komputer ini ya. Sudah ada portnya ini. Ini satu paket komputer. Ini satu paket ya. Satu paket seperti halnya yang ada di sini. Satu paket di sini. Kalau tadi komputernya 3 berarti 4 berarti punya tetangga 3. Jadi laptop 0 ini punya tetangga 1, 2, 3. Jadi satu komputer ini punya lubang 3, walaupun pada aslinya kalau seperti ini ya lubangnya banyak ya, ini ada 24 ya, jadi sisanya masih 23, tapi seolah-olah seperti itu. Kemudian kita hubungkan antar komputernya menggunakan kabel crossover.
Ini laptop 0 dihubungkan ke tetangga dulu ya, ke tetangga pertama, kemudian maaf pakai kabel yang ini, kemudian kita hubungkan dengan komputer di depannya, kemudian kita hubungkan ke komputer yang selanjutnya seperti ini. Nah, lalu yang lain juga seperti itu sama. Kalau gambarnya tidak simetris ya mohon maaf ya, karena saya menggunakan pen tool jadi susah ya. Kemudian yang lain juga sama. Laptop 1 punya tetangga, ini sudah ya, ke laptop 0 sudah, berarti tinggal ke laptop ketiga, laptop 2 ini maaf, kemudian laptop ke 3. Jadi semua harus terhubung satu dengan yang lain. Biasakan menggambar itu bagus ya, biar enak dilihat. Kemudian yang laptop 2 tinggal sini saja hubungannya ya. Baik, ini sudah terjadi mesh ya. Ini adalah sambungan atau topologi mesh. Sekarang tinggal kita masukkan saja IP-nya. Tadi sudah saya copy, jadi saya tinggal paste aja. Ini 1, kemudian ini 2, lalu yang ini 3, kemudian yang ini 4. Oke. Jadi ada 4 IP address. Nah, kalau sudah seperti ini ya berarti sudah selesai. Jadi kita bisa tes, ini sukses, ini yang masih oranye, coba kita panggil apakah sudah nyambung, sudah sukses ya. Ini masih oranye, ke sini apakah sudah nyambung, juga sukses. Kemudian laptop 2 ke laptop 1 sukses juga. Laptop 2 ke 0 sukses. Nah, misalnya kalau ada satu tetangga yang terputus, misalnya ini terputus begitu, ini saya putus, kabel yang ini saya putus, sehingga antara laptop 3 dengan laptop 0 itu hubungan langsungnya itu terputus ya, terputus. Apakah nanti masih bisa terkoneksi seperti itu? Kita coba ya, kita coba 3 ke 0 in progress, failed ya. Ternyata fail. Kita coba lagi, misalnya 1 ke 2. Nah, ternyata di sini ada sedikit gangguan ya di sana. Tapi kita perlu menunggu dulu karena ini ada proses ya, masih ada proses. Jadi paket reset itu juga ada proses ya, harus menunggu terlebih dahulu. Apakah nanti masih bisa hijau seperti itu? Kita cek lagi, sukses ya. Jadi ketika ada satu yang terputus maka akan ada gangguan sebentar ya. Jadi dia harus refresh dulu. Jadi dia harus istilahnya harus merouting dulu ya, dia harus mengecek jalurnya satu persatu. Nah, ini kita sudah tunggu beberapa saat tadi, beberapa detik, mungkin ya 5 detik. Sukses. Kita akan coba lagi laptop 3 ke, saya del dulu, 3 ke 0 yang tadi jalurnya putus, apakah masih bisa nyambung? Sukses ya. Jadi mesh itu artinya dia akan terhubung satu, pokoknya terhubung dengan siapapun yang ada di sana, tetangganya. Walaupun ada satu jalur ini yang putus, dia tetap bisa terkoneksi walaupun harus melewati beberapa titik dulu. Dia mungkin akan melewati ke laptop 1 dulu baru ke 3, atau mungkin lewat 2 baru ke 3 juga bisa. Yang jelas 0 ke 3 tidak bisa langsung karena memang jalurnya terputus. Nah, hal ini tentu saja akan menambah waktu ya dalam hal komunikasi dan kecepatan. Nah, sehingga seperti yang telah kita sampaikan di materi pembelajaran yang tentang topologi, salah satu jalur terputus maka tidak akan mengganggu traffic, tidak akan mengganggu komunikasi,
selama di sana masih ada koneksi yang lain ya. Jadi kalau dia punya tetangga 3, ini kan 3, 1, 2, 3, punya 1, 2, 3, 3 jalur begitu, ada satu jalur yang putus, maka dia masih punya 1 dan 2, dan 1 dan 2 ini masih bisa digunakan untuk komunikasi ya. Walaupun seperti kasus ini, contoh ini 3 dan 0 sudah terputus, tetapi masih ada jalur yang lain, jalur alternatif ya. Jadi harus lompat dulu ya, lompat melalui siapa dulu, baru nanti sampai kepadanya. Oke, ini saya kembalikan dulu. Nah, ini adalah materi kita tentang bagaimana cara membuat simulasi di paket tracer tentang topologi jaringan. Nah, untuk praktek yang sebetulnya ya, maka kita harus menyiapkan dulu ya, menyiapkan beberapa peralatan seperti switch, kemudian ada kabel jaringan dengan konfigurasi cross atau konfigurasi straight, kemudian ya minimal 3 atau 4 komputer yang bisa kita gunakan untuk misalnya kita mau membangun sebuah jaringan yang sebetulnya. Demikian bahasan kita tentang bagaimana cara membuat simulasi dari topologi jaringan dari 4 topologi menggunakan Cisco Packet Tracer. Silahkan dicoba, dan ingat ini hanya simulasi dan pastinya akan sedikit ya, bukan sedikit tapi akan ada perbedaan ketika kita menerapkannya di dunia nyata, tetapi yang jelas prinsipnya akan sama seperti itu. Sekali lagi semoga bermanfaat dan sampai bertemu di bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.